Jangan lupa subscribe channel Api Pati. Insya Allah manfaat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat Api Fatih, kita dipertemukan lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sepotong kayu ini. Mungkin sepotong kayu ini menurut sahabat tidak ada artinya apa-apa ya. Kita menemukan di jalan pun kita enggan untuk memumutnya. Akan tetapi para sahabat, jikalau kita tahu sepotong kayu kecil ini apabila kita manfaatkan, kita pakai dengan benar, dan kita tahu ilmunya, maka sepotong kayu kecil ini faedahnya atau mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Menurut ulama banyak keistimewaannya, sampai 70 keistimewaan. Akan tetapi tidak mungkin kami akan menyebutkan semuanya di sini. Yang pertama, fadilah atau keutamaan kayu ini jikalau kita benar menggunakannya dan juga mempunyai ilmunya, yakni pertama, menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap orang yang memakai sepotong kayu yang dianggap remeh ini. Yang nomor dua, mempercepat nanti keluarnya ruh ketika kita sakaratul maut. Masya Allah. Yang ketiga, ini bisa menyebabkan orang ketika sakaratul maut, jikalau dia istiqomah memakai ini, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup itu para sahabat, kayu ini juga bisa membuat fasohah, yakni fasih dalam mengucapkan, dan juga akalnya semakin cerdas dan hafalannya semakin kuat. Juga kayu ini bisa menyebabkan bersihnya hati, dan keutamaan yang besar lagi yang dimiliki oleh kayu ini adalah melipat gandakan amal kita, melipat gandakan pahala amal kita. Kita beramal 1 kali tapi menggunakan kayu ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan 70. Nanti insya Allah hadisnya kami sebutkan. Para sahabat, sebenarnya kayu ini kayu apa sih dan apa kegunaannya? Kayu ini adalah kayu arok. Kayu arok, yang mana kayu arok ini fungsinya untuk bersiwak. Saya ulangi lagi, kayu ini namanya kayu arok dan fungsinya untuk bersiwak. Apakah harus menggunakan kayu arok ini dalam bersiwak? Jawabannya tidak, tapi yang paling utama menggunakan kayu arok ini. Jika para sahabat mencari kayu arok ini, tidak menemukannya, tidak ketemu kayu arok ini, maka boleh para sahabat menggunakan pelepah kurma. Jikalau pelepah kurma pun tidak menemukan, maka boleh bagi para sahabat untuk memakai siwak dengan menggunakan kayu zaitun. Dan apabila kayu zaitun pun tidak menemukannya, maka boleh para sahabat untuk bersiwak menggunakan kayu yang mempunyai aroma yang harum untuk digunakan bersiwak, kecuali, ini perlu diperhatikan, kecuali kayu raihan. Sekali lagi saya ucapkan, kecuali kayu raihan. Karena kayu raihan ini menurut ulama bisa mewariskan penyakit judan atau lepra. Jikalau para sahabat mencari kayu yang beraroma wangi pun tidak menemukan, maka boleh bagi para sahabat untuk menggunakan kayu sedapatnya. Kayu apapun yang sahabat dapatkan boleh untuk dibuat bersiwak. Para sahabat sekalian, jangan sampai kita meninggalkan amalan yang sangat mudah ini para sahabat, karena mengamalkannya cukup beberapa detik tapi fadilahnya luar biasa. Jadi amal ibadah kita dilipat gandakan 70 kali lipat. Husnul khatimah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendapatkan ridhonya Allah, semakin cerdas, semakin kuat hafalannya, seperti yang kami jelaskan tadi. Para sahabat sekalian, lantas bagaimana sih cara kita menggunakan siwak ini? Pertama yang akan kita bahas adalah cara memegangnya. Cara memegangnya, yakni jari
kelingking kita ditaruh di bawahnya kayu ini. Jadi ditaruh di bawahnya kayu ini. Sedangkan yang pinsir ini jari manis dan juga jari tengah bersama musabihah jari telunjuk ditaruh di atasnya kayu. Sedangkan ibham, sedangkan jempolan ini kita taruh di bawahnya kayu. Setelah itu, ketika kita mau melakukan sholat, ketika kita mau melakukan wudhu, ketika kita mau belajar, mau membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk menggunakan siwak. Cara menggunakannya yakni disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah bahwasanya yang pertama adalah sisi kanan. Maaf para sahabat, ini adalah kamera depan, jadi yang kanan kelihatan yang kiri dan yang kiri kelihatan yang kanan. Jadi dimasukkan ke mulut yang bagian kanan dan diusapkan merata. Nanti diusapkan secara merata. Setelah itu kita masukkan ke arah kiri. Juga digosok secara merata. Setelah itu kita melakukan apa yang kita akan amalkan. Sholatkah, wudukah, membaca Al-Qur'ankah, atau kita mutola'ah. Para sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung masalah siwak ini. Beliau bersabda, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin atau kamakal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk menggunakan siwak ketika hendak melakukan sholat. Inilah bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin menyuruh umatnya untuk melakukan bersiwak ini, yakni dikarenakan pahalanya sangat besar, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apakah umatnya nanti mampu untuk bersiwak terus-menerus di dalam semua ibadahnya. Maka dari itu para sahabat, karena Rasulullah sangat memperhatikan masalah ini dan pahalanya sangat besar sekali, mari kita awali mulai hari ini. Kita akan menggunakan siwak di setiap mau sholat kita, wudhu kita, baca Quran kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, rakaatani bisiwakin khairun min rakaatin bighairi siwak. 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih bagus daripada rakaat yang tidak menggunakan siwak. Yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fadlus sholati bisiwak ala sholati bighairi siwak sab'ina di'fan. Di sholat menggunakan siwak dengan sholat yang tidak menggunakan siwak itu keutamaannya setara 70 kali lipat. Dalam artian apa? Dalam artian sholat yang menggunakan siwak pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah, ini sangat luar biasa para sahabat. Para sahabat, untuk masalah hukum fikihnya menggunakan siwak ini ada 5 hukum. Yang pertama adalah wajib apabila kita nazar untuk melakukan ibadah dengan menggunakan siwak. Contohnya, saya nazar untuk melakukan sholat fardu dengan menggunakan siwak, maka siwaknya hukumnya wajib. Jadi wajib dilakukan ketika kita mau melakukan sholat fardu. Yang kedua adalah hukumnya adalah sunnah, ketika kita niat ittiba' Rasul, niat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah makruh. Orang bersiwak makruh ini apabila orang itu berpuasa dan sampai melampaui waktu zuhur, maka setelah zuhur dia kok mau bersiwak ketika mau sholat, maka hukumnya makruh menurut salah satu pendapat. Yang selanjutnya adalah khilaful aula. Khilaful aula ini tidak baik lah, gampangannya seperti itu. Khilaful aula ini ketika orang meminjam siwaknya orang dan diridhoi dan diizini oleh orang itu. Jadi misalnya siwak saya biasa saya gunakan dipinjam oleh teman saya, saya pinjam siwaknya, dipakai oleh dia, maka ini hukumnya khilaful aula. Dan yang terakhir adalah hukumnya haram apabila dia tidak izin menggunakan siwaknya orang lain. Para sahabat Abi Fatih,
Inilah fadilah siwak yang luar biasa, inilah amal kecil yang sering kita tinggalkan, akan tetapi fadilahnya sangat luar biasa dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan hal ini. Oleh sebab itu para sahabat, jangan sampai kita meninggalkan siwak. Ayo mulai sekarang kita lestarikan kesunahan Rasulullah SAW menggunakan siwak. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya. Semoga saya bisa mengamalkan ilmu saya sendiri, dan juga para sahabat semoga bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan, dan semoga kita semuanya dikumpulkan dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحباب